Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah bicara tentang ketika seseorang mau berangkat ke masjid, hendaknya dari rumah sudah wudhu. Apa hasil yang kita dapatkan? Sebagaimana sabda Rasulullah, kalau mau pergi ke masjid dari rumah sudah berwudhu, akan dihapus kesalahan kita dan diangkat derajat kita. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita juga sudah singgung bahwa betapa pentingnya ketika kita ke masjid ini menjaga lingkungan, baunya yang enak. Kalau ke masjid pakailah parfum misalnya, kemudian kalau sebelum berangkat itu ternyata makan sesuatu yang mengakibatkan bau mulut gak enak, itu dibersihkan dulu ya. Bukan berarti tidak ke masjid karena saya ada bau mulut gak enak, ini dispensasi, gak ada dispensasi. Itu. Kemudian pakaian yang baik, kenakan itu. Nah, sekarang kita akan bicara tentang doa. Doa kalau kita mau ke masjid itu apa yang kita lakukan pula berdasarkan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi saya kalau ngaji tentang agama kita ini, tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan ternyata. Dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang besar-besar, ternyata sudah diatur oleh agama ini. Indah betul. Ya. Maaf ini, bapak-bapak, ibu-ibu, di jalan lingkungan kita kalau kita pergi ke masjid, ada nggak kira-kira yang mungkin menggoda kita? Kalau nggak hati-hati, setan menggodanya sangat kenceng. Nonton tonggone wit peleme manglung neng dalan itu, wah gemandul cendi, malah nek anu iso sundul itu dipetik gitu kan. Loh itu nggone sapa rumang samu gitu kan. Nah, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari kepada kita supaya kita ini dari rumah ke masjid itu benar-benar hati kita itu bersih, tidak terganggu macam-macam. Apa? Pertama, ketika kita keluar dari rumah mau pergi ke masjid, itu diajari doa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Gampang ya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pendek. Ternyata itu pengaruhnya apa? Bahwa orang yang ketika mau berangkat ke masjid kemudian membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ini, dia akan dijamin, engkau akan diberi petunjuk, engkau akan dijaga, engkau akan dicukupkan. Jadi Allah akan menjamin kepada kita, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita, Allah menjamin terhadap kita. Kalimatnya pendek. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tidak hanya itu. Malah kalau bahasa kita keporo setan ya. Itu mau menggoda itu nggak jadi. Kok begitu ya? Jadi ketika orang mau berangkat ke masjid itu membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, setan melayu, lari. Nah, kemudian ketemu setan yang akan menggoda, dikandani. Mana mungkin kamu bisa mengganggu dia? Dia sudah dalam penjagaan Allah, dalam petunjuk Allah, dan dicukupi oleh Allah. Gak bisa. Nah, jadi kalau mau berangkat ke masjid, jangan hanya ya penting sudah wudhu, sudah pakai pakaian yang bagus, baca doa.
ya, baca doa. Nah, dalam perjalanan baca lagi doa apa yang diajarkan Rasulullah. Kita diajari oleh Rasulullah yaitu berdoa Allahumma ij'alni, maaf. Ini penting sekali, ya. Allahumma ij'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa fi tahti nuron wa fi imami nuron wa fi fauqi nuron. Allahumma ja'alni nuron. Atau yang pendek Allahumma ja'alni nuron. Nah, atau ingin yang agak panjang tadi, baca mana yang sudah dihafalkan. Misalnya Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron. Apalagi ya? Wa fi basari nuron. Oh ya. Oh, sudah nggak ketemu, ya sudah. Sampai pada Allahumma ja'alni nuron misalnya. Baca doa itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari itu, pengaruhnya untuk kita apa? Karena kita minta Allahumma ja'al fi qalbi nuron. Ya Allah, jadikanlah hatiku penuh dengan cahaya, penuh dengan petunjuk dari Allah SWT. Kemudian mulut kita, telinga kita, mata kita. Maka akhirnya apa? Tadi saya sampaikan, ketika mau melihat di tetangga ada pelemnya mangklong ning dalan, mau metik, rasanya nggak nyaman juga, ini kan bukan milik saya. Allah nggak ridho. Sehingga ketika kita akan berbuat yang tidak baik dalam perjalanan ke masjid, insya Allah kita akan diawali dengan dijaga, kemudian dicukupi, diberi petunjuk. Maka sampai ke masjid nanti kita akan terselamatkan. Nah, itu penting ya, jadi diperhatikan apa tadi? Pertama, jaga wudhunya dulu, kemudian pakaian yang baik, kemudian hilangkan bau yang tidak enak, baca doa, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, kemudian doa dalam perjalanan membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi lisani nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron wa fi tahti nuron wa fi fauqi nuron Allahumma ja'alni nuron. Baca doa itu, insyaallah ya, kita ke masjid ini akan merasa nyaman karena hal-hal yang baik diberikan oleh Allah SWT, sehingga kita di masjid itu bisa khusyuk, insyaallah. Demikian ya, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.